السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغزار وعطاياه الكثار وفضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله الأخيار الأطهار وأصحابه الأبرار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para jamaah salat Jumat Masjid Baitul Karim yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Hari ini di bulan Ramadan ini kita sudah masuk di hari ke-20, dan di malam hari nanti insyaallah kita masuk kepada malam 21 Ramadan. Sungguh cepat Ramadan berlalu. Sungguh cepat waktu ini bergulir, dan kita tidak sadar ternyata kita telah masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, wa inna rabbaka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sesungguhnya Rabb kalian itu menciptakan dan memilih sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis, dan Allah memilih langit ke-7 menjadi langit yang terbaik. Allah menciptakan banyak tempat. Allah memilih Mekah merupakan tempat terbaik. Allah menciptakan malaikat banyak, dan Allah memilih malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Allah menciptakan manusia begitu banyak, lalu Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia terbaik. Allah menciptakan siang hari, dan Allah memilih 10 hari awal di bulan Dzulhijjah merupakan siang hari terbaik. Dan Allah menciptakan malam, dan Allah memilih 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan malam terbaik. Karena di antara 10 malam bulan Ramadan, ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar ini berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di riwayat yang lain, Rasul kita alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, taharru Lailatul Qadar fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kita malam ini akan masuk kepada malam-malam terbaik tersebut. Maka ikhwata fiddin azakumullah, siapa yang mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang dilakukan di malam tersebut itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan 1000 bulan, 83 tahun lebih. Makanya Mujahid rahimahullahu taala
Beliau mengatakan waktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, siapa yang mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan lebih baik, lebih banyak dibanding seorang dari Bani Israel. Siapa seorang dari Bani Israel ini? Beliau bilang, dulu di kalangan Bani Israel ada seseorang yang begitu giat dalam beribadah. Di siang harinya dia berjihad, dan di malam harinya dia bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang Bani Israel ini mampu melakukan hal itu selama 1000 bulan. Siangnya jihad, malamnya bermunajat kepada Allah. Siangnya jihad, malamnya bermunajat kepada Allah. Maka siapa yang mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih besar daripada seorang Bani Israel ini. Allahu Akbar. Makanya Rasul kita alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karenanya ya ikhwah, kalau kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang padahal kita udah tahu bahwa kalau Rasul udah masuk bulan Ramadan, karena ajwadan nas, Rasul udah orang yang paling dermawan, Rasul udah orang yang paling totalitas dalam bulan Ramadan. Tapi sangat berbeda, sangat beliau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau udah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, yang keadaan itu tidak pernah terjadi di luar 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allahu Akbar. Seorang Rasul, Allah udah ampunin dosa-dosanya, tapi paling totalitas itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana sungguh-sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail. Rasul kalau udah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, malamnya itu dihidupkan oleh Rasul. Wa iqadha ahla, dan dibangunkan keluarga-keluarganya. Wa sya'ada mi'zaruh, dan juga mengencangkan sarungnya. Ikhwata fi din azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahya laila, menghidupkan malamnya. Jadi sebagian malam atau mayoritas malamnya Rasulullah SAW itu digunakan bukan untuk tidur, tapi digunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, untuk salat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk tadarus Al-Quran. Itu di malam harinya. Dan inilah salah satu sunnah yang patut untuk kita lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu menghidupkan malam. Makanya banyak masjid itu membuka sholat taraweh yang malam jam 2. Di sini juga ada. Ini dimanfaatkan karena memang sunnahnya menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarga. Kita di sini semua laki-laki. Sebagian banyak telah menjadi kepala keluarga. Maka hadis ini sangat cocok untuk kita. Sunnah ini yang paling mampu melakukannya laki-laki. Wa aiqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan kekasihnya Aisyah radhiyallahu anha, yang kalau kita tahu Aisyah kalau nggak bangun malam itu nggak kurang ibadahnya di pagi harinya. Ahli surga, tapi tetap dibangunin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana dengan istri kita? Terus gimana dengan anak-anak kita? Terus gimana dengan kita yang mungkin ibadahnya kalau di pagi hari ini minim, lalu kita nggak mau bangunin keluarga kita di malam hari? Wa aiqadha ahla. Keluarganya Rasul ini dibangunin, istri-istri Rasul dibangunin sama Rasul, anak-anak Rasul dibangunin. Padahal mereka hari-hari mendapatkan tarbiyah langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga kita lebih pantas untuk kita bangunin lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
agar mereka rasakan bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah di tengah malam, bagaimana nikmatnya salat malam, bagaimana letihnya salat malam, bagaimana menahan kantuk untuk Allah Jalla wa Ala. Mereka mesti merasakan itu agar mereka merasakan nikmat yang telah Allah siapkan di surga nanti. Wa shadda mi'zaruh, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Tandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhubungan dengan istrinya, fokus untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau i'tikaf di masjid. Dan ini merupakan sunnah yang begitu besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mampu untuk fokus beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau sampai mengatakan betapa banyaknya orang-orang di waktu saat ini, yakni di zaman Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, yang meninggalkan i'tikaf. Padahal Rasul SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf sekalipun setelah beliau datang ke Madinah. Bagaimana ibadah ini begitu besar di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya khawata fiddin azakumullah, yang lemah di awal Ramadan jangan lemah di akhir Ramadan. Yang kurang maksimal di awal Ramadan harus maksimal di akhir bulan Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Satu amalan itu tergantung akhirnya seperti apa. Maka di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kalau kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, seekor kuda pacu ini akan semakin kencang larinya saat melihat garis finish. Begitu mau dekat garis finish malah tambah kencang dia. Maka semestinya, kata beliau, seorang manusia lebih cerdas daripada seekor kuda. Dia mesti lebih kencang lagi beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidul qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Bagaimana jika ada anak-anak kecil, murid-murid di sekolah, gurunya mengatakan kepada mereka, siapa yang tidak masuk pekan depan, maka tidak akan dapat nilai. Tidak akan naik kelas, tidak akan dapat nilai. Kira-kira bagaimana reaksi para murid-murid tersebut? Mereka akan mati-matian agar bisa masuk di pekan depan. Mereka butuh dengan nilai mereka. Mereka butuh untuk naik kelas. Karena gurunya mengatakan siapa yang tidak hadir di pekan depan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitulah malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang gak bisa mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, faqad hurim. Maka dia telah terharamkan dari banyak kebaikan. Fana'udzubillah. Kalau kita sampai gak mampu menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, faqad hurim. Ini orang telah diharamkan dari berbagai macam kebaikan, kata Rasulullah SAW. Makanya langkah pertama untuk kita mampu bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan kita taufik agar kita bisa menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena demi Allah, 100 kali kita dengerin tentang keistimewaan Lailatul Qadar, tapi kalau Allah nggak kasih taufik kepada kita, wallah kita nggak mampu, sujud pun kita nggak mampu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena karunia dan rahmatnya dari Allah, satu pun dari kalian tidak ada yang mampu beribadah kepada Allah. Satu pun dari kalian tidak ada yang mampu berpuasa. Satu pun dari kalian tidak ada yang mampu rukuk dan sujud kepada Allah kalau bukan karunia dan rahmatnya Allah.
Walakinallaha yuzakki man yasha. Namun Allah akan memberikan taufik kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa memberikan kepada kita taufik supaya kita mampu beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kalau kita berbicara tentang doa, terdapat satu doa penting yang harus kita ulang-ulang di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Doa ini gak tanggung-tanggung. Ditanya oleh seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan dijawab oleh manusia terbaik, itu Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, di malam Lailatul Qadar, itu apa yang mesti saya katakan, kata Aisyah. Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk mengatakan dan berdoa, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun, menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Ini doa direkomendasi langsung oleh Rasulullah SAW untuk dibaca di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha asyara fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.